Hadirin dan penonton dimanapun Anda berada, kita masuki sekarang sesi yang ketiga. Pada sesi yang ketiga ini, kita ingin menampilkan masalah-masalah yang dihadapi Kabupaten Jepara yang ditayangkan melalui video. Ada 4 masalah melalui video. Masing-masing pasangan calon akan mendapat kesempatan untuk menanggapi dan memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut. Siapa akan mendapatkan masalah yang mana akan kita undi. Saya persilakan para calon untuk kembali ke mimbar. Saya persilakan calon Bupati nomor 1 untuk mengambil undian yang ada di depan ini. Undian. Silakan. Ya, ambil satu aja, satu. Amin. Kemudian calon Bupati nomor 1 Pak Marzuki, silakan mengambil. Nomor 2, maaf. Nomor 2. Baik. Nomor 2. Ya. Baik. Kemudian calon Wakil Bupati nomor 1. Mohon tidak dibuka dulu. Kemudian calon Wakil Bupati nomor 2. Baik. Sesuai dengan nomor urutan pada segmen yang ketiga ini dimulai dengan calon nomor urut 1. Pak Broto disilakan untuk membuka masalah A. Saya persilakan operator untuk menayangkan masalah A. Mohon disimak. Ya. Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang mesti dipenuhi pemerintah. Selama ini, pelayanan bidang kesehatan masih menuai banyak problem yang dihadapi masyarakat, khususnya pelayanan untuk masyarakat menengah ke bawah. Ibarat kata, orang miskin dilarang sakit. Apa solusi saudara untuk mengatasi persoalan itu? Pak Broto, Pak Nuryaman, intinya adalah masalah kesehatan. Ya. Mohon ditanggapi dan diberikan solusi. 2 menit untuk Bapak. Udah kita lihat bersama masalah pelayanan kesehatan, bahwa menjadi tugas wajib pemerintah daerah setelah otonomi daerah. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, ketiga infrastruktur, yang keempat adalah pilihan. Tadi masalah kesehatan adalah tugas wajib. Jadi adalah wajib bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Kalau saya perhatikan tadi memang utamanya di Jepara, itu fasilitas kesehatan masih sangat kurang. Tadi yang tayangkan adalah Rumah Sakit Kartini, bahwa di Jepara ini penduduknya 1,2 juta jiwa, memerlukan minimal itu 40 puskesmas, karena satu puskesmas itu hanya mampu melayani 30.000 orang per tahun. Kita sekarang baru punya 21, sehingga masih kurang 19. Rumah sakit rujukan itu juga masih kurang. Kita baru punya 1. Menurut hemat saya di sini perlu 3. Nanti 1 Kartini, 2 kita tempatkan di wilayah selatan, dan 1 lagi di wilayah utara. Namun sebelum kita melangkah sampai ke rumah sakit rujukan, pertama sekali yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas. Kalau puskesmas bisa ditingkatkan untuk juga minap, maka setidak-tidaknya rujukan ke rumah sakit umum akan berkurang. Untuk itu maka minimal dalam 5 tahun ke depan 19 puskesmas harus dibangun.
pembangunan 19 puskesmas memang memerlukan uang banyak, tapi insya Allah kalau kita tidak korupsi maka itu akan. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan tayangan untuk Pak Marzuki, Pak Nur, Pak Andi. Mohon dibuka undian tadi, undian yang Pak Marzuki. Ya. Video B. Video B. Harap ditayangkan video masalah B. Kasus HIV/AIDS di Jepara sudah sangat memprihatinkan. Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara menyebutkan sejak tahun 1997 hingga September tahun ini ada sebanyak 689 orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Tahun ini saja, sejak Januari hingga September ditemukan 86 penderita baru HIV/AIDS di Jepara. Dari jumlah tersebut, 35 orang merupakan ibu rumah tangga, 19 orang dari kalangan buruh, karyawan swasta sebanyak 16 orang, balita dan anak-anak 10 orang, dan penderita dari kalangan PSK hanya 6 orang. Apa solusi saudara atas fenomena ini? Marzuki, soal HIV dan AIDS, tanggapan dan solusi. 2 menit untuk Bapak. Terima kasih. Perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta dan pemirsa TVRI yang berbahagia bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kecuali penyakit pikun. Sehingga apa yang terkait dengan HIV dan AIDS sebetulnya ada obatnya, namun karena keterbatasan pengetahuan manusia sehingga sampai dengan saat ini belum ditemukan obat penyakit HIV dan AIDS itu. Sehingga dalam mengatasi HIV dan AIDS di Kabupaten Jepara, yang pertama adalah kami akan mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Jepara untuk sadar akan pelaksanaan ajaran agama. Hanya dengan diantara itulah apa yang terkait dengan kemungkaran, mungkarot dan maksiat itu akan terhindarkan. Di samping itu memberikan pelayanan-pelayanan pengobatan pencegahan terhadap merebaknya virus HIV dan penyakit AIDS. Sehingga perlu dibuka pelayanan-pelayanan umum di masing-masing kecamatan minimal, sehingga mereka itu bisa mengadukan, bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya terkait dengan hal yang menyangkut tentang HIV dan AIDS itu kepada pelayanan yang kami berikan itu. Di samping itu juga apa yang terkait dengan bantuan dari semua pihak terlebih. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan dengan masalah berikutnya kepada pasangan calon nomor 1. Mohon dibuka yang undian yang kedua tadi. Ya, pertanyaan C atau masalah C. Kita simak C. Pertambangan galian C, baik yang legal maupun yang ilegal, sudah berlangsung bertahun-tahun. Kekayaan alam Bumi Kartini ini dikeruk untuk kepentingan segelintir orang tanpa memedulikan dampak lingkungan dan sosial yang terjadi. Kini di setiap lokasi penambangan telah muncul masalah lingkungan yang merugikan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kegiatan penambangan galian C menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Bagaimana konsep saudara jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati dalam menangani masalah tersebut? Pak Broto, Pak Nur Rahman, tentang galian C, tanggapan dan jawaban
dan solusi 2 menit untuk Bapak. Terima kasih. Jadi pembangunan itu juga diperlukan untuk membangun daerah kita ini, tapi juga tidak lepas untuk mengindahkan atau memikirkan keindahan alamnya. Jadi perlu kita pikirkan, itu yang paling penting bagi kita semua. Hanya itu, terima kasih. Masih ada 90 detik, dipersilakan Pak Broto. Iya. Masih ada waktu. Tadi kita lihat penambangan Galian C. Kita memang harus membangun untuk kesejahteraan umat. Tetapi pembangunan itu jangan mengorbankan untuk kelestarian alam, karena justru pembangunan itu harus tetap melestarikan alam bersamaan dengan. Untuk itu maka perlu pengaturan. Penambangan terus, tapi diatur, dialokalisir di satu tempat yang memang layak untuk ditambang, tapi tidak seluruhnya itu ditambang, sehingga kelestarian alam tetap terjaga. Saat sekarang Galian C itu perizinannya dikeluarkan oleh provinsi, namun demikian tentunya provinsi dalam mengeluarkan izin itu rekomendasi dari pemerintah daerah. Untuk itu maka pemerintah daerah sangat berkepentingan, sehingga kembali lagi jangan nerima amplop dari para penambang, ya, sehingga bisa adil mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena apa? Dalam pemberian izin kita harus menghitung benefit and cost rasionya, benefit apa yang diperoleh masyarakat dan seberapa besar cost yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Penimbunan penggalian akan merusakkan jalan, dan perbaikan jalan perbaikannya memerlukan dari APBD. Baik, kita lanjutkan masalah yang keempat untuk pasangan calon nomor urut 2. Mohon dibuka. Ya, pertanyaan D atau masalah D, mohon ditayangkan. Sangat mudah menjumpai toko modern di Jepara. Keberadaan toko modern di kabupaten kini tidak hanya di perkotaan atau pinggir jalan raya. Toko modern sudah masuk sampai wilayah pedesaan. Lambat laun, toko-toko modern yang kini hampir dijumpai di setiap desa itu akan menggusur keberadaan toko-toko kelontong milik rakyat, bahkan pasar tradisional. Apa solusi saudara? Tapi setelah ada tokonya itu jadi sepi, orang-orang pada larinya ke Mas. Terus ya loncat aja, yang lain apa, yang laku apa, terpaksa itu. Baik Pak Marzuki, Pak Andi, tanggapan dan solusi 2 menit untuk Bapak. Yang pertama, apapun sebuah modernisasi itu merupakan satu keniscayaan di dalam sebuah perkembangan zaman. Ketika kita melihat pasar modernnya kita sepakat, tapi sistemnya ini yang perlu kita rubah. Bahwa nanti yang sudah ada pasar modern mesti seperti yang sudah ada ini, saya tidak sebut namanya, kita akan lakukan moratorium. Tidak akan kita tambah lagi, kita akan berikan pasar-pasar modern yang itu akan dikelola oleh pemerintah daerah. Di sana kita akan libatkan semua komponen masyarakat, kita hidupkan UKM-UKM. Kita pikirkan saja, kalau dari Keling sampai ke ujung Pandan di Welahan, warga masyarakat semua mempunyai produktivitas terkait, misalnya ada yang goreng kacang, ada yang goreng marning, ada yang bikin, Pak Dokter mungkin tidak tahu di sini itu orok-orok gitu ya. Mungkin dari kerajinan tangan. Kita memberikan ruang kepada mereka bahwa konsep Jeparemat yang kita samakan dengan pasar modern itu, sisi pelayanannya kita bisa lihat bahwa pasar modern akan lebih baik. Sisi kebersihannya, tentunya warga masyarakat kalau melihat sesuatu yang bersih itu akan tertarik ke sana. Sehingga kita akan memaksimalkan dari warga masyarakat terkait dengan UKM-UKM ini, kita berikan ruang kepada mereka
sehingga warga masyarakat bisa memanfaatkan pasar itu sehingga menaikkan daripada derajat perekonomian warga masyarakat Jepara melalui pasar-pasar yang ada, UKM-UKM yang ada di Jepara ini. Saya kira ini merupakan satu solusi bahwa kita akan memberikan bentuk menyelamatkan pasar-pasar tradisional. Di sana itu produktivitas yang hari ini mungkin warga masyarakat tidak bisa menjual produknya ke seperti yang tadi ada di situ Indomaret dan Alfamart dan seterusnya. Kita akan berikan ruang kepada mereka untuk diberikan, mereka bisa menjual. Baik, terima kasih. Kita akhiri segmen yang ketiga. Sebelum kita memasuki segmen yang keempat, kita rehat terlebih dulu. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017. Pastikan Anda terdaftar dalam DPT. Bagi yang belum, dapat menggunakan KTP elektronik pada tanggal 15 Februari 2017. Partisipasi Anda sangat menentukan masa depan Jepara. Gunakan hak pilih Anda dengan cara mencoblos pada kolom nomor urut pasangan calon, atau foto pasangan calon, atau nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017. Jangan lupa datang ke TPS. Mari kita sukseskan Pilgub berintegritas untuk masa depan Jepara. 15 Februari 2017 rame-rame kita ke TPS. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tanggal 15 Februari 2017 adalah sarana untuk menentukan pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Selaku pelaksana tugas Bupati Jepara, saya Kapolres Jepara. Saya Komandan Kodim 0719 Jepara. Saya Kajari Jepara mengajak Anda untuk gunakanlah hak pilih dengan cerdas, tolak money politik, dan cermati visi misinya. Ingat, hari Rabu tanggal 15 Februari 2017, datanglah ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Lalu dicoblos. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita masuki segmen yang keempat. Pada segmen yang keempat ini, kami memberikan kesempatan masing-masing pasangan calon untuk saling bertanya. Pasangan calon yang satu bertanya kepada yang lain memberikan jawaban, pengaju pertanyaan memberikan tanggapan balik. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 2 menit, waktu memberikan tanggapan balik 1 menit. Sesuai dengan urutan, kami persilakan pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan kembali ke mimbar. Pasangan nomor urut 2 untuk memulai mengajukan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 1. Pak Marzuki, Pak Andi, silakan 1 menit untuk pertanyaan. Terima kasih. Apa yang terkait dengan sektor apapun tanpa ditopang dengan sektor infrastruktur yang baik, maka pandangan oleh masyarakat itu masih kurang begitu baik. Tapi kalau dengan infrastruktur yang baik, apapun akan dipandang baik. Oleh karena itu, apa yang terkait dengan pengajuan usulan jalan nasional itu sejak Pak Joko Kermanto meresmikan kawasan Gong Perdamaian Dunia, saya sampaikan itu usulan. Oleh karena itu saya bertanya kepada calon nomor 1, SK Menteri PUPR terkait dengan jalan nasional itu nomor berapa dan tahun berapa, dikeluarkan pada tanggal berapa? Baik,
Saya kira Pak Broto, Pak Nuryaman, 2 menit untuk menjawab. Oke, baik. Yang penting bukan nomor dari SK, tapi makna dari SK itu. Jalan nasional mungkin benar disampaikan oleh Pak Marzuki pada waktu kunjungan Bapak Joko Kirmanto ke Gong Perdamaian. Tetapi pengurusan secara formal itu saya yang melakukan. Saya menganggap jalan nasional penting karena Jepara ini secara geografis itu